Oke, hari ini teman-teman semua kita akan membahas berkaitan dengan tugas kita yang pertama kemarin. Ya, kita sudah membahas apa yang kita kerjakan sebelumnya. Apakah salah atau ada yang kurang atau bagaimana? Ya, jadi materi yang pertama kan masih kombinasi bisnis ya. Nah, saya ingin mematangkan dari teman-teman apakah sudah paham semuanya atau belum. Nah, mari kita koreksi ya. Mari kita koreksi mana yang salah, kita coba perbaiki ya. Mas Imam sudah hadir ya, Mas Imam sama Mbak Agustina, silahkan open kamera ya, Mbak Elma. Oke, pertama ya kita mau masuk di soal nomor 1 halaman 26. Semua diperhatikan ya, diperhatikan di soalnya. Silahkan dibuka dulu kalau belum buka sebelum saya masuk ya. Jadi ini pertanyaannya berkaitan dengan kombinasi bisnis. Nah, kita disuruh mencari goodwill ya. Goodwill itu kalau teman-teman masih ingat ya pelajaran waktu materi yang pertama itu kita belajar berkaitan dengan selisih sebenarnya. Ya, jadi tolong teman-teman perhatikan yang namanya goodwill itu adalah selisih, teman-teman semua. Apanya yang diselisihkan? Ya, jadi kayak ibarat orang itu beli, ya, kayak ibarat orang itu mau beli sesuatu, maka yang namanya beli sesuatu itu bisa jadi kemahalan, bisa jadi terlalu murah. Teorinya seperti itu ya. Membeli sesuatu, misalnya kalian mau membeli TV, ya, TV itu mungkin bisa ada satu merek TV yang bisa sampai bertahun-tahun awet, ya. Tapi mungkin ada satu merek TV yang kita cuman pakai setahun 2 tahun udah rusak. Nah, itu disebut dengan kita membeli sesuatu yang tidak awet. Nah, dua hal ini kan yang berbeda ya. Jadi kalau dia beli lebih awet, berarti kan value-nya lebih tinggi. Artinya misalnya harganya sama 5 juta. Satu TV mereknya Sony, satu TV mereknya Samsung. Kalian pakai Sony cuma bertahan 5 tahun. Kalian pakai Samsung bertahan 10 tahun misal gitu ya. Artinya 5 juta yang kalian berikan itu lebih bermakna dibandingkan dari Sony. Jadi Samsung lebih unggul daripada Sony. Ya, jadi prinsipnya seperti itu. Nggak usah bingung istilah-istilah dalam akuntansi. Yang penting teman-teman itu bisa memahami jalan ceritanya. Kalau kita bicara kombinasi bisnis, berarti jalan ceritanya adalah kita mau membeli barang. Ya, kita mau membeli sesuatu. Kalau kita membeli sesuatu bisa jadi ada selisih. Ya, selisihnya itu apa? Antara kita kemahalan atau kemurahan. Kalau goodwill yang terjadi berarti kita kemahalan atau kemurahan. Kalau goodwill itu yang terjadi adalah kita kemahalan atau terlalu murah. Ada yang bisa jawab, teman-teman? Bisa diulangi, Pak. Oke, saya ulangi ya. Jadi prinsipnya di materi yang pertama itu kita akan belajar berkaitan dengan kombinasi bisnis. Ya. Kombinasi bisnis. Screen share saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Nah, Pak. di kombinasi bisnis ini itu yang terjadi adalah ya, yang pertama kan kita pasti suruh nyari goodwill ya. Goodwill itu apa toh Pak? Kan gitu kan mungkin bertanya-tanya ya. Buat kita orang awam kan juga nggak tahu apa itu goodwill kan gitu. Bagaimana cara memahaminya? Jadi nggak usah dihafalkan ya. Sekarang dikotominya atau pembagiannya adalah antara goodwill atau keuntungan diskon. Ya. Keuntungan diskon ya. Teman-teman, kombinasi bisnis itu kan jalan ceritanya adalah kita beli barang. Ya, di sini barangnya adalah perusahaan, ya enggak? Yang namanya perusahaan itu tidak selalu pembeli pada saat harganya murah. Contohnya, saya punya keinginan membeli perusahaan A, ya. Misalnya di sini contohnya PTA. PTA mau dibeli di harga 300 juta.
Saya setuju. Tapi sekarang pertanyaannya, berapa aset teridentifikasinya? Kan gitu. Ya enggak? Berapa aset teridentifikasinya? Maksudnya apa? Dia tuh punya aset tuh apakah di atas 300 juta, apakah di bawah 300 juta? Kan pertanyaannya itu. Nah, maka nanti kita bisa menggolongkan. Kalau keadaannya seperti ini, berarti goodwill. Kalau keadaannya seperti ini, berarti keuntungan diskon. Jadi nggak usah dihafalkan. Teman-teman di sini hanya perlu untuk memahami saja. Ya, kalian lihat semua rumus-rumus di akuntansi itu hanyalah istilah ya. Tapi yang paling penting adalah memahami jalan ceritanya. Memahami jalan ceritanya itu jauh lebih penting ya daripada kita menghafalkan. Ya. Jadi jalan cerita yang pertama itu adalah ya kita mau beli sesuatu. Ya, kita mau beli sesuatu. Nah, kalau beli sesuatu bisa jadi kita beli dengan harga murah atau kita dengan harga mahal. Oke. Sekarang kalau yang terjadi adalah goodwill kan. Sekarang kalau kita beli PTA 300 juta, tapi aset neto teridentifikasinya misalnya ternyata aset netonya 250 juta setelah dihitung. Berarti yang terjadi goodwill atau keuntungan diskon? Goodwill. Goodwill. Betul, Pak. Oke. Tak singkat KD ya, keuntungan diskon. Nah, yang terjadi adalah kalau selisihnya itu lebih kecil daripada yang kita beli, ya, berarti asetnya itu lebih kecil daripada yang kita beli. Berarti kita sedang pada kondisi goodwill, ya. Nah, jadi kalau didefinisikan sebenarnya goodwill itu kita membeli nama. Lawang asetnya sekarang cuma 250 juta, teman-teman. Berarti sisanya apa dong? Wong kita belinya 300 juta. Berarti yang 50 juta kita beli apa? Membeli nama dalam tanda kutip ya. Nama itu kan goodwill. Goodwill itu kan sebenarnya nama baik, brandingnya perusahaan itu. Ya. Jadi kita beli brandingnya sebesar 50 juta. Artinya goodwill-nya 50 juta. Ya. Sedangkan kalau kita keuntungan diskon, ya berarti kita membeli di harga yang asetnya jauh lebih tinggi daripada yang kita beli. Misalnya di sini 350 juta. Nah, kalau 350 juta, berarti kita dengan ini ya, sorry, sebentar. Asetnya misalnya 350 juta. Kita beli di harga 300 juta. Berarti kan kita punya untung 50 juta. Ya, karena apa? Karena ternyata dia punya aset neto yang teridentifikasi 50 juta lebih tinggi dari yang kita bayarkan kepada mereka. Ceritanya itu seperti itu. Jadi tipsnya kalau kalian pengen sukses kuliah akuntansi itu, kalian harus kenali jalan ceritanya. Dari mulai jurnal umum ya sampai dengan kalian laporan keuangan. Kalau dulu belajar pengantar akuntansi, kalau kalian dulu belajar akuntansi keuangan menang sama Bu Nurma, itu kuncinya adalah cerita. Kalian harus paham jalan ceritanya. Saya itu nggak hafal nama akun-akun, tapi saya tahu ceritanya. Jadi ketika saya baca lagi, itu udah cepet saya tahu, gitu loh. Jadi kalian harus tahu ceritanya ini gimana. Jadi setiap kejadian akuntansi itu pasti ada ceritanya, ada narasinya yang harus kita pahami. Jadi nggak perlu dihafalkan, nggak perlu nyontek atau nggak perlu apalah istilahnya, nggak perlu sampai jelimet gitu ya. Tapi tahu ceritanya itu sudah bagus, ya. Oke. Nah, yang nomor 1, kalian lihat ya di soalnya sambil dilihat halaman 26 ya. Itu kan ada PT Parento mengakuisisi seluruh aset dan liabilitas PT Subsido dengan menerbitkan 20 lembar saham biasa dengan 5.000 nilai par dan nilai pasarnya 24.000 dari saham itu. Oke, dari sini kalian harus tahu ceritanya. Saham itu kan ada nilai par, ada nilai pasar. Nilai par itu nilai intrinsik di dalam saham itu. Artinya keterangan dari saham itu harganya berapa itu ada di dalam keterangannya di kertasnya itu. Dan itu akan selalu sama nilainya kapanpun. Ya enggak? Misalnya saya punya selembar kertas, ya. Saya punya selembar kertas, ya, di mana di situ ada keterangannya nih, ada keterangannya gini. Gini ya. Ini misalnya saham 1 lembar. Keterangannya harganya adalah 5.000.
terbit tanggal 21 Oktober 2018. Harganya 5.000. Ini namanya nilai par. Nilai yang tertera di dalam saham itu. Ceritanya itu kayak gitu. Ya. Nah, terus ya, namanya saham itu kan nggak bisa harganya cuma 5.000 tuh, teman-teman. Dia akan selalu berfluktuasi, ya enggak? Berfluktuasi dari hari ke hari. Mungkin sekarang harganya berapa? Bisa jadi harganya 10.000. Nah, gitu loh, teman-teman. Bisa jadi harganya 7.500. Macam-macam. Nah, ini disebut dengan nilai pasar. Jadi bisa ya, logikanya paham ya. Jalan ceritanya tuh kalian paham. Jadi nanti nggak perlu, Pak nanti pakai metode apa, semuanya dipakai nggak apa-apa gitu loh. Tapi kan kita tahu ceritanya gimana, alurnya gimana, kenapa kok bisa seperti itu kan gitu. Ya, jadi nggak perlu dihafalkan dan nggak perlu bingung teman-teman semua. Oke, ya kita masuk lagi. Nah, biaya yang harus dikeluarkan itu adalah ada legal cost ya, legal cost dan biaya penerbitan saham. Nah, karena dia membayarnya itu pakai saham, bukan pakai uang tunai. Oke, berarti jalan ceritanya adalah PT, siapa tadi? Parento ya. PT Parento itu mau beli kepada PT Subsido. PT Subsido dengan mengeluarkan saham. Ya. Nah, diterbitkan 20.000 lembar. Nah, dia nggak mau bayar pakai cash. Ceritanya seperti itu. Ya. Nyo, tak kasihnya PT Subsido sahamku. Gitu. Ya. Nah, untuk biaya-biayanya itu ada 20.000 untuk akuisisi dan 30.000 atau 30 juta ya untuk biaya penerbitan saham. Oke, jalan ceritanya seperti itu ya. Nah, kita diminta untuk menghitung goodwill yang timbul dari akuisisi tersebut. Yuk, kita hitung ya. Oke, kita hitung yang pertama adalah imbalannya dulu kita hitung. Nah, imbalannya berapa teman-teman? Kita hitung. Nah, karena ini kita pakainya nilai apa? Nilai pasar ya. Nilai pasar, maka kita harus hitung dulu itu sahamnya berapa nilainya. 20.000 dikalikan dengan 5.000 atau 24.000. 24.000. 24 ya. Oke, imbalan yang dialihkan itu sebesar 24.000 sebagai nilai pasar harga sahamnya ya. Nilai pasar harga sahamnya. Jadi yang digunakan adalah nilai pasar harga sahamnya, bukan nilai parnya. Oke, ingat-ingat nilai par itu nggak kanggo wis, buang, nggak pakai. Itu hanya jebakan. Yang dipakai adalah nilai pasarnya. Jadi saham itu adalah nilai pasarnya. Karena namanya saham itu selalu berfluktuasi, nggak ada saham itu harganya stagnan. Pasti dia bisa berubah naik atau turun. Ya. 24.000. Kemarin aja nih contoh ya. Kemarin BCA habis stock split dari 36.000 sekarang dijual per lembar hanya 6.000. Harganya langsung meroket jadi 8.000. Nah, itu contohnya dari fluktuasi harga saham itu. Ya. Oke, 24.000 rupiah per lembar ya. Kita kalikan 20.000 ya. 20.000 lembar ya semuanya ya. Jadi totalnya adalah 480 ya. 480 juta ya. 480 juta, sorry sebentar ya. Oke, 480 juta nilainya yang diberikan dari PT Parento PT Subsido. Jadi ini tak kasih 480 juta dalam bentuk saham, bukan uang tunai ya, jangan keliru. Diberikan dalam bentuk saham, bukan uang tunai. Saham. Ya, ingat ya, saham. Oke. Nah, setelah itu kalau kita udah ngitung yang diberikan oleh PT Parento kepada Subsido, sekarang kita hitung. Nah, Subsido itu punya apa aja kok dibeli 480 juta. Nah, ini yang butuh penghitungan kita kan gitu. Ya. Kita lihat coba. Asetnya dia punya apa aja? Aset neto teridentifikasi ya. Kita hitung semua asetnya. Yuk, dia pertama yang punya apa? Dia punya kas ya, sebanyak berapa teman-teman?
40.000. 40.000. Ya, itu 40 juta ya mungkin ya maksudnya ya biar. Iya, 40 juta. Terus piutang usaha. Piutang usaha 90 juta. sebanyak 45.000 ya. Nah, jangan lupa kalian lihatnya jangan yang tercatat tapi yang nilai wajarnya ya. Nilai wajarnya yang dilihat, jangan nilai tercatatnya. Oke. Lanjut persediaan 160.000. Lalu dia punya mesin 370.000. Oke. Nah, akumulasi penyusutan itu tidak ada nilai wajarnya ya. Karena namanya akumulasi penyusutan itu kan dia bukan aset, dia pengurang aset ya. Jadi aset dinilai pada saat nilai wajarnya sekarang ini ya. Terus aset lainnya ada berapa tuh? 12.000 aset lainnya. 12.000 ya. 12.000 oke. Mari kita tambahkan. 40 tambah 45 85 85 tambah 160 berapa itu? Tolong di 2. Tolong dihitungkan ya teman-teman ya. 245, Pak. 245. 245. Sebentar. 40 tambah 45 tambah 160 tambah 370 tambah 12.000. 627 ya, benar ya? Iya. Iya, Pak. Oke. Oke, 627. Ini belum dikurangi sama liabilitas ya, bentar ya. 627 ini masih aset aja, belum neto ya. Kan kita harus ngitungnya yang neto, 627. Kita kurangi dulu sama liabilitasnya ya. Liabilitasnya berarti 70.000 dikurangi 62.000. Apa 62.000? Semuanya dilihat pada saat ini ya. Nilai wajar ya, bukan nilai tercatat ya. Ayo hati-hati. Utang usaha sama utang lainnya. Iya, Berapa ini dikurangi? 0,00 5 ini berapa? Pakai kalkulator aja. 627 dikurangi 70 dikurangi 62. 495 ya, 495. 495 000 juta ya. 495 juta. Oke. Nah, sekarang kalian lihat teman-teman. Kita belinya 480 juta ya. Terus kita menerimanya ternyata 495. Yang terjadi goodwill atau teman-teman? Diskon. Ya. Yang terjadi goodwill atau diskon teman-teman. Yang kita beli adalah 480 yang kita keluarkan, tapi kita menerimanya 495. Diskon. Goodwill. Besar yang kita terima. Diskon ya. Yang terjadi adalah diskon sebanyak 15 juta. Jadi hati-hati ya. Mungkin dia bilangnya adalah goodwill tapi ternyata itu diskon. Bisa jadi seperti itu ya. Bisa jadi seperti itu. Oke. Kok tadi aku ya? Adalah diskon. Coba saya pengen lihat jawaban kalian kemarin apa ya? Ada yang salah atau ini enggak? Keliru enggak? Nah, ini punyanya Via. Mana Via? Via Setiawan ada? Apa? Ada? Mana Via? Ini Via udah bener, cuman bukan goodwill istilahnya ya. Bukan goodwill tapi diskon. Ya. Oh iya, iya. Ya. Oke. Buat teman-teman lain juga ya. Bukan salah tapi itu untuk pelajaran. Nggak apa-apa. Oke, Pak. Iya, Pak. Coba yang lain, siapa ya? Christina.
Nih Agustina. Agustina ada Agustina? Ada. Oke, ini ya. Sama ya. Tolong diganti nanti diskon bukan goodwill. Jadi hati-hati ya permasalahan seperti itu. Iya, Pak. Paham teman-teman ya? Tentang ini ya. Tentang apa? Nomor 1 ya. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau yang kita terima lebih besar daripada yang kita keluarkan, itu artinya untung diskon atau keuntungan diskon. Artinya kita beli barang di harga yang lebih murah dari seharusnya. Karena kita menerima lebih besar daripada yang kita keluarkan. Yang kita keluarkan adalah 480 juta, yang kita terima adalah 495 juta. Ya. Oke. Nah, sekarang jurnal. Ya. Nah, kalau jurnal ini kita tinggal ngikuti aja sebenarnya yang ada di buku ya. Nah, yang pertama kita ini dulu mengakui yang biaya legal itu ya, biaya apa? Notaris, biaya penerbitan saham itu ya. Oke, kita lihat. Bentar. Berarti kita bisa lihat di sini yang tadi 20 juta sama 30 juta ya. Jadi kita masuknya ke kasih warna lain lah. Misalnya di sini beban rok ya. Nah, ini ada sedikit perbedaan teman-teman. 20 juta. Nanti tak ceritain ya sebentar ya. Tak tulis dulu beban sama beban tangguhan. Beban tangguhan. Ini 30 juta. Ya. Nah, teman-teman, kas yang keluar adalah berapa itu? 50 juta ya. 50 juta. Kenapa kok masuknya tangguhan? Karena yang namanya biaya penerbitan saham itu dibayarkannya biasanya nanti kalau sudah terbit ya. Nah, ini kalau kita kan mengacu pada contoh ya. Kita ngikuti dari contoh aja jurnalnya. Berarti yang menjadi beban adalah legal 20 juta dan beban tangguhan itu 30 juta. Seperti kalau kalian punya bukunya, kalian bisa lihat di halaman 15 ya, di atas itu ada 20 juta dan 30 juta ya. Nanti kalau kalian mau lihat bisa lihat di buku ya. Oke. Nah, itu jurnal yang pertama ini untuk mencatat kita bayar biaya legal sama penerbitan saham. Biaya legal dan penerbitan saham. Gitu ya. Oke. Nah, ini punyanya siapa? Agustina. Bentar, saya share screen dulu. Ini punya Agustina udah bener ya sebenarnya. Tapi nggak masalah sih sebenarnya. Tapi kalau bisa dicatat, artinya yang 30 juta tadi dimasukkan di sini. Ini beban ya. Kita kasih oret-oret sedikit. Iya. Ini kan dia nyatet yang 20 juta ya. Nah, yang itu belum masuk di sini. Dia harusnya ada beban tangguhan di sini ya. Beban tangguhan 30 juta, nanti kasnya yang keluar adalah 50 juta. Gitu ya, dibenerin ya. Berarti ini salah ya Pak? Harus emang ditulis gitu ya Pak? Gimana? Berarti itu memang harus ditulis gitu. Kalau ditulis itu aja salah gitu. Iya, yang betul sebenarnya adalah ada beban tangguhan. Beban 20 juta, beban tangguhan 30 juta. Ya. Kasnya baru totalnya kan. Nah, jadi kalau ditulis tadi yang saya tulis tadi. 50. Oke. Terus nanti tolong dibenerin ya, teman-teman ya. Oke. Terus lanjut ya, jurnal yang selanjutnya kan yang ngitung ini, ngitung yang kejadian akuisisinya. Yuk, kita masuk ya. Kita masuk ke OneNote. Nih. Kita mau melihat kejadian akuisisinya gimana. Nah, kalau kita mencatat kejadian akuisisinya berarti kita harus apa?
mencatat semua aset yang masuk kan. Karena kan akhirnya asetnya kita yang miliki gitu loh. Karena kita mengakuisisi gitu. Ya. Oke, kita lihat di sini kasnya jadi milik kita ya. Ini kita sebagai PT Parento ya, bukan PT Subsido ya. Jadi diingat-ingat kita sebagai PT Parento, jangan bingung. Ya, kita sudut pandangnya adalah PT Parento yang mengakuisisi. Ya. Nah, kasnya kan kita dapat tuh 40 juta. Ya, 40.000 dapat. Ini debit ya. Terus piutang usaha kita dapat. Kalau namanya piutang usaha berarti apa? Kalau di debit berarti kan nambah. Masih ingat ya? Akun aset itu kalau nambah di debit, kalau akun utang, modal, pendapatan itu di kredit. Jangan lupa ya itu ya. Nih. Nanti tak tanyain kalau kalian masih belum paham kayak gitu loh ya. Udah semester 5 harusnya udah paham. Jadi akun yang pertama aset itu adalah kalau nambah berarti di debit. Makanya kalau ini kasnya di debit berarti ada terjadi penambahan. Penambahannya dari mana Pak? Dari PT Subsido. Karena PT Subsido kita akuisisi ya, karena kita ambil alih gitu ya. 45.000 ya. Terus kemudian yang ketiga adalah persediaan. Persediaan di sini adalah 160.000. Mesin 370.000. Aset lain 12.000 ya. Nah, teman-teman ada perbedaan ya, goodwill tidak dicatat di dalam debit karena memang tidak ada goodwill. Tidak terjadi goodwill, maka tidak ada goodwill ya, teman-teman ya. Oke, lanjut ini yang debit ya, teman-teman. Ini yang debit. Berapa ini kalau di total? Biar kita nanti tahu bahwa jurnal kita balance. Itu. 40 ditambah 45 ditambah 160 ditambah 370 ditambah 12. 620 ya. Oke. 627. Yang ini 627 yang debit ya. Nanti kredit. Ya. Nanti kreditnya harus 627 juga ya. Yo, berarti kreditnya kita ngitung utang-utangnya. Utang-utangnya juga kita pek ya. Jadi pada prinsipnya, nah kita ngepek perusahaan lain itu berarti kita ngepek juga utangnya. Ya, karena kita ngepeknya utang berarti kalau bertambah pasti dikredit. Ya, jangan kebalik. Jadi jangan bingung. Berarti kita tuh neracanya itu kita pek gitu loh. Ibaratnya gitu sebenarnya. Laporan posisi keuangannya kita pek, kita ambil semua. Itu namanya kejadian kombinasi bisnis atau akuisisi gitu. Ini utang usaha 70.000. Terus utang lainnya 62.000. Terus saham biasa. Nah, saham biasa ini kita melihatnya dari nilai par atau nilai pasar? Nilai par atau nilai nominal? Ya, nilai par ya. Nilai par yang betul ya. Jadi nilai parnya kan tadi 5.000 di soal, berarti 5.000 kali 20.000 berarti 100.000 ya. Oke. Sip. Nah, tambahan modal. Tambahan modalnya dari mana, teman-teman? Tambahan modal di store. Ada loh tambahan modal di store. Dari mana, teman-teman? Selisih antara investasi dengan modal saham. Ya, jadi kan tadi kan nilai investasinya atau nilai wajarnya. Yo, kita berlogika lagi ya. Nilai wajar tadi piro? 480 juta kan? Nah, 480 juta itu kan dengan harga berapa? 24.000 tadi ya kalau nggak salah ya. 24.000. Nah, itu kan saiki harga sekarang. Nah, harga dulunya itu 5.000. Harga nilai parnya, nilai kertasnya itu 5.000. Ya. Maka selisihnya ini disebut dengan tambahan modal di store. Why? Atau kenapa kok kita nyebutnya tambahan modal di store? Karena antara nilai wajar dengan nilai parnya itu gede nilai wajarnya. Ya. Jadi semua yang ada di akuntansi itu selalu beralasan. Ya, jadi nggak perlu dihafalkan. Tambahan modal di store ya. Kenapa menjadi tambahan? Karena apa? Nilai parnya dengan nilai pasarnya sekarang itu jauh lebih tinggi nilai pasarnya sekarang.
Nek nilai par itu berarti nilai dulu, nilai dia terbit ketika pertama kali 5.000. Maka dia di sini diakui sebagai saham biasa. Sedangkan tambahan modal store itu adalah selisihnya atau kelebihannya kita memiliki sahamnya mereka. Kan kita mengakui sisi mereka, gitu loh. Jadi pasifanya kita ambil. Pasifa tahu ya, pasifa itu sisi kanan, utang sama modal. Kalau aktiva berarti sisi kiri. Kalau pernah belajar akuntansi keuangan menengah ya. Jadi yang kiri asetnya kita ambil, pasti pasifanya juga kita ambil. Semuanya kita miliki, nah harus kita hitung. Sebesar 380. Kan tadi selisih ya. Kita nilai pasarnya 480, ternyata nilai dulunya, nilai parnya 100, maka selisihnya adalah 380 gitu. Harus paham ya teman-teman ya, gampang. Logikanya, ceritanya gampang gitu. Lanjut. Apalagi yang harus kita akui di sini adalah keuntungannya tadi ya. Keuntungannya tadi kan berapa? 15 juta. Nah, kan sudah kelihatan ya, keuntungan kok dikredit berarti menambah. Kan kalian masih ingat ya, pendapatan. Pendapatan itu kan berarti kan kalau dia kan normalnya ada di kredit. Ketika dia berhadapan dengan beban, beban itu kan di debit normalnya. Kalau kreditnya lebih gede daripada debit, berarti kan pasti posisinya ada di kredit. Ya, kreditnya 5 juta, debitnya 3 juta. Berarti kan ada sisa saldo 2 juta di kredit. Ya. Nah, jadi gitu logikanya. Keuntungan itu akan selalu ada di kredit kalau dia menambah. Tapi kalau ceritanya rugi, berarti rugi itu ada di debit karena lebih gede daripada kreditnya. Ya, jadi kalian harus paham ya, debit, kredit, bolak-balik kiri kanan gitu ya. Aktiva, pasifa harus paham. Logikanya yang penting, bukan ngafalinnya. Oke, kita cek apakah benar akunnya. Coba ya. 70 tambah 62 tambah 100 tambah 380 tambah 15. 627. Oke, balance ya. Nah, betul. Ini untuk mencatat pengakuisisiannya atau ngepek aset sama pasifanya. Artinya ngepek apa yang dimiliki oleh PT Subsido. Jadi ceritanya gitu ya. Ceritanya kita tadi yang pertama mencatat jurnal untuk biaya-biaya. Ya jadi rada ora penting itu sebenarnya. Tapi kan itu kita harus catat. Akuntansi kan biasa gitu. Catat dulu biayanya, ya. Yang kedua kita catat pengambil alihannya. Nah, pengambil alihannya berarti tadi apa? Terjadi ngepek neracanya mereka. Ngepek itu berarti kita ngambil alih neracanya mereka. Neracanya PT Subsido kan sudah ada di sini di soal. Ya seperti itu. Gitu ya. Nah, terus kita pek. Nah, kalau namanya ngepek berarti kan kita masukkan ke dalam kita akui. Ya, kalau kita akui berarti harus kalau dia aktiva berarti dia bertambah kan. Kalau bertambah berarti dia di debit. Nambahnya di debit. Tapi kalau dia pasifa, karena dia nambah, pasifa itu kan karakternya dia di kredit. Maka dia ketika nambah berarti posisinya adalah kredit, bukan debit. Paham ya? Gampang. Terus hati-hati di situ ada tambahan modal di store. Kenapa ada tambahan? Karena kita beli itu di harga 5.000, sedangkan nilai wajarnya sekarang itu 24.000. Ya. Kenapa bisa ada perbedaan, Pak? Karena namanya saham itu kan dipasarkan di pasar sekunder, bukan di pasar primer. Ceritanya kan gini, teman-teman. PT Subsido itu pada tahun dulu-dulu sebelum diakuisisi itu ngeluarin saham, ya enggak? Di harga 5.000. Wes toh, dia ngeluarin terus dapat duit dari investor-investor. Dah toh, dia udah enggak urusan sama sahamnya. Sahamnya udah dilempar di pasar sekunder namanya. Kalian catat ya, namanya pasar sekunder. Ya. Nah, kalau udah dilempar di pasar sekunder yang terjadi transaksi jual beli itu kan adalah apa? Antara pedagang atau pemilik saham PT Subsido dengan pembelinya kan udah nggak ada urusan dengan perusahaannya sebenarnya. Ya. Nah, semakin hari, semakin waktu berjalan sampai detik ini, hari ini ternyata nilai sahamnya atau harga sahamnya mencapai 24.000. Nah, maka PT siapa tadi? Parento mengakuisisi PT Subsido itu juga mengakuisisi keuntungan dari selisih antara saham yang dimiliki PT Subsido dengan nilai wajarnya sekarang. Ya, jadi kenapa ada selisih? Karena saham itu diperjualbelikan di pasar sekunder, bukan di pasar primer, bukan di pasar yang hubungannya dengan perusahaan langsung. Jadi diingat-ingat ya, kalau kalian mungkin pernah ikut trading saham,
itu kan kalian antara penjual dan pembeli. Udah nggak ada hubungannya sebenarnya sama dengan si perusahaannya itu. Ya. Tapi hubungannya ada pada hukum permintaan dan penawaran. Ya, itu nanti ceritanya lain lagi. Nah, selisihnya itu digunakan karena kita memiliki keuntungan dan kita harus catat. Nah, keuntungannya itu dinamakan tambahan modal di setor. Itu. Plus keuntungannya 15 juta. Kalau keuntungannya di kredit kenapa? Karena ada tambahan. Tambahannya 15 juta. Gitu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan teman-teman. Ada yang belum paham? Jangan dihafalkan, jangan pikir pusing-pusing ya. Yang penting teman-teman tahu ceritanya. Ceritanya tuh kayak gitu. Silakan ada yang ingin ditanyakan teman-teman. Mau via chat juga boleh. Mau langsung lewat ini ya, lewat open mic juga boleh. Silakan. Silakan kalau ada ingin ditanyakan jangan dipendam ya. Karena namanya akuntansi itu ribet. Ribetnya karena banyak yang harus diingat-ingat. Maka ingat-ingatlah yang perlu diingat-ingat. Ya, yang perlu diingat-ingat adalah ceritanya. Ya, ceritanya adalah tadi ada cerita tentang biaya jurnalnya, ada cerita tentang goodwill yang negatif. Goodwill negatif berarti apa? Keuntungan yang terjadi. Kalau goodwill, selama ada kata goodwill berarti kita sedang membeli branding dari perusahaan itu. Atau nama besar dari perusahaan itu. Karena yang kita bayar lebih besar daripada aset yang kita terima. Gitu. Ya. Itu teman-teman. Jadi kalau kita beli perusahaan itu berarti kita sedang membeli neracanya. Neracanya kita pek kabeh. Ya utang-utangnya ya aset-asetnya kita pek semua. Gitu. Silakan yang ingin tanyakan dari nomor 1. Sebelum kita ada? Mau tanya, Pak. Ya, silakan Muzaki. Masalah tadi, Pak, di jurnalnya itu loh, Pak. Kan yang di video Bapak itu kan beban penangguhannya kan dimasukkan di jurnal, Pak. Tapi yang tadi kan enggak. Itu yang benar yang mana, Pak? Apa boleh keduanya apa? Yang benar dimasukkan dengan cara berbeda ya. Beban tangguhan 30 juta, beban yang biasa 20 juta. Gitu. Berarti harus dimasukkan ya, Pak? Ya, dimasukkan. Dipisah maksudnya. Yang beban 20 juta, beban tok ya. Yang beban tanggungan 30 juta. Yang biaya penerbitan saham itu masuk di tangguhan. Nanti yang soal nomor 2 itu contohnya kayak gitu kayaknya. Ya, nanti kita coba perbedaannya apa ya. Nanti kita ngalir aja. Ya. Iya, Pak. Agak tricky memang. Agak tricky, tapi nanti kita coba ya. Ada yang ingin tanya lagi? Silakan, teman-teman. Mau lewat chat juga boleh, silahkan ya. Enggak. Pak, izin sebentar, G. Ya. Adik jatuh berdarah. Oh iya, ya, silahkan. Enggak apa-apa, biarin. Oke, saya lanjut ya. Nomor 2 ya. Enggak ada yang tanya nomor 1 ya, udah jelas ya. Oke, jadi kalau kalian mau ngerjainnya nyontek, mau pinjam punya teman, silahkan. Ya, yang bisa memahami kalian sendiri. Itu kan ilmu untuk kalian sendiri. Kalau kalian nggak mau memahami, mau nyontek ya silahkan. Tapi saya mengajarkan kepada kalian logikanya, nalarnya. Jadi kalian nggak perlu mengingat-ingat dengan sangat rumit. Ya, hanya ada 2 sebenarnya yang wajib dicatat. Jurnal ketika kita membayar biaya legal sama penerbitan saham. Dan yang kedua adalah kita mengakuisisinya. Artinya menambah neraca kita. Kan ceritanya itu nambah neraca kita nantinya, gitu loh. Ya, jadi pahami itu. Oke, kita lanjut nomor 2 ya. Nomor 2 itu berkaitan dengan masih sama soalnya. Kita lihat di sini ada PT Sukses menerbitkan 20 lembar saham nilai par sekian pada PT Makmur. Ya, berikut adalah nilai buku dan nilai wajarnya. Oke. Nah, laporan posisi keuangannya bisa kalian lihat di situ ya. Ini PT Makmur. Nah, di situ kita pastinya tentu harus menghitung asetnya dulu. Asetnya dia berapa? Goodwill kah atau
diskon kah? Gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Langsung aja ya kita hitung untuk imbalan yang dialihkan dulu berapa? Imbalan. Oke ya. Nah, teman-teman, kita lihat di situ imbalannya berapa, teman-teman? Berarti 20.000 lembar dikalikan 61.000. Berapa? 60? 61.000. Oke, 61.000 ya. Karena apa? Di situ ada keterangannya bahwa PT Sukses diperdagangkan 61.000 ya. Kalau nilai PAN-nya kan 10.000 gitu ya. 61.000. Jadi berapa teman-teman? 1, 2, 0. Ya, oke ya, gini ya. Oke, lanjut. Nah, aset netonya sekarang ya. Aset netonya berapa nih? Kita hitung dari awal. Berapa? Berarti yang dimiliki 20 juta. Kasnya ya, kasnya 20 juta. Itu 20 juta ya, itu mungkin salah ketik itu. 20 juta harusnya. Terus ini kas, terus ini ada piutang usaha, PU ya. 70 juta. Terus ada persediaan P 150 juta. Terus apalagi? Apa? Tanah ya, tanahnya adalah 140 juta. Terus bangunan dan mesin. Bangunan B dan M itu adalah 700 juta. Nah, akumulasi nggak usah ikut ya. Kita nggak ngitung dari. Nah, paten nggak ada. Oke, itu total berarti berapa teman-teman? Ditambah 1,080. Nah, saya hitung dulu ya. 20 ditambah 70 ditambah 150 ditambah 14 ditambah 700. Kurang 20, 20, 70, 150, 140, sorry. 140, 700, benar. 10, bentar. 180 ya. Oke, 180. Ini asetnya. Oke. Terus sekarang kita masuk ke liabilitasnya ya, utang-utangnya ya. Oke. Utang usaha ada 120 juta. Terus utang lainnya 100 juta. Kurang ya. Kurangi 100. Iya, Pak. Bentar. 860 ya? Iya, Pak. Iya. Ya, betul ya? Iya. Iya. Pak. Oke, 860 ya berarti ya. Sebentar ya. Oke. Berarti aset netonya 860 ya. Sekarang dia belinya ada berapa itu? 1220 ya? 860. Berarti berapa teman-teman? Ya. 360. 360.
360. 360 ya. Oke, 360 ya, teman-teman. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum paham? Hati-hati dengan akumulasi penyusutan ya. Karena penyusutan itu pasti mengurangi. Oke. Nah, kalau kalian masih belum paham menghitungnya, bisa dilihat di halaman 14 ya. Itu kan dia akumulasi penyusutannya nggak ikut. Jadi yang ikut hanya kas, piutang usaha, persediaan tanah, bangunan, dan mesin. Ya, hati-hati sama akumulasi penyusutannya dan tipuan ya. Oke, lanjut kita. Nah, sekarang kita masuk untuk menghitung, mencatat jurnalnya. Ya, kan kita udah sekarang ketemu goodwill atau diskon, teman-teman? Goodwill. Goodwill ya. Oke, yang terjadi adalah sekarang goodwill. Oke, goodwill ya. Goodwill. Oke. Yuk, kita catat dulu. Nah, kebetulan ini agak ribet ya, mencatat jurnalnya ya. Ini mencatat biaya akuisisi. Nah, banyak banget ya. Mencatat biaya akuisisi. Nah, itu gimana, Pak? Oke, teman-teman. Prinsipnya gini ya, prinsipnya gini. Ada suatu hubungan antara jurnal yang pertama dengan jurnal yang nanti ini jurnal akuisisinya atau jurnal pengambil alihan neracanya itu nanti ada perbedaan kalau tergantung dari teman-teman mencatatnya. Ya, sekarang kalau misalnya kan saya misalkan dulu ya biar gampang ya. Kita menghilangkan beban tangguhan. Kita nggak pakai beban tangguhan. Jadi kita langsung aja, ya. Kita langsung aja mencatat bebannya. Terus di sini kas. Jadi semuanya ditotal terus jadikan beban biasa, bukan beban tangguhan, ya. Oke, berarti berapa teman-teman? Bebannya 130. 130 ya. Ini kita misalkan dulu, ya. Ini. Oke, semuanya kita buat dalam bentuk beban. Jadi nggak ada beban tangguhan. Oke. Nanti efeknya apa nanti kita lihat ya. Terus sekarang kita mau hitung tambahan modal di store ya. Tambahan modal di store. Ada nggak ininya? Tambahan modal di store-nya berarti kita harus hitung dulu ya, sesuai rumus di halaman berapa? Ada rumusnya kan di situ. Halaman 16 ya, itu ada rumusnya. Berarti nilai wajar saham dikurangi nilai nominal saham dan dikurangi beban tangguhan. Jadi, kalau kalian membuat ada beban tangguhan, ya, harusnya tadi dikurangi, gitu loh, ya, untuk bisa menghitung nilai tambahan modal di store netonya. Ya, tapi kalau nggak dikurangi ya nggak apa-apa. Gitu. Kita pakai. Jadi gini, teman-teman. Saya luruskan ya berkaitan dengan mencatat biaya akuisisi. Kalau misalkan tadi yang timbul di soal itu adalah biaya penerbitan saham global kayak tadi nomor 1 ya, maka kalian catatlah sesuai dengan biaya tangguhan. Tapi kalau yang keluar di soal itu nanti kayak gini, ribet, maksudnya banyak banget, itu kalian jadikan satu aja daripada bingung. Ya. Jadi daripada bingung kayak biaya appraisal, biaya audit, biaya registrasi, biaya legal, biaya registrasi BI untuk PT Sukses. Daripada bingung, jadikan satu aja, jadikan beban. Itu ya teman-teman ya. Tapi kalau yang terbit itu soalnya kayak yang nomor 1 tadi, ya, artinya ada biaya tangguhan atau ada biaya penerbitan saham, kita ngikutin aja seperti di buku. Kalau kejadiannya ada 2, biaya legal dan biaya penerbitan saham, maka yang legal jadikan biaya tok atau beban tok, beban tok. Kemudian yang biaya penerbitan saham kalian masukkan di beban tangguhan. Gitu. Ya, itu aja, simpel. Perhatikan ya teman-teman ya, nanti ya, kalau pas tes atau ngerjain tugas gitu ya. Gitu aja. Nah, tambahan modal di store-nya tadi kan berarti kita beli di 1220. Ya benar ya.
Berapa tadi? Ya benar ya. 12 20. Iya, Pak. Iya benar ya. Modal Iya, sahamnya sama. modal sahamnya berapa teman-teman? Di situ kita lihat nominalnya 5.000 ya. Ya, nominalnya 5.000, terus kita mau ini lembarnya ada berapa teman-teman? Jadi kalau kita mau hitung nilai sahamnya itu berarti nilai parnya ya, bukan nilai wajarnya ya. Oke, kita lihat di situ 20.000 lembar ya. 20.000 lembar, 20.000 kali 5.000 berapa? 200 ya? Pakai nilai par. Halo, teman-teman? 200 ya? Sahamnya berapa? 200 kali 10.000. 200, Pak. Itu kalinya 10.000. Itu 10.000, Pak. Oh, sorry, 10.000 ya, bukan 5.000. Soal satu tadi. Oke. Sorry. Maaf. Saya salah lihat. 10.000 ya harusnya ya. Berarti 10.000 kali 20.000 ya? Ya, 200. 200 ya. 200 juta. Oke. Dikurangi berarti 1020 ya. 1020. Oke. Ini ya teman-teman ya. Ini tambahan modal di store. Oke. Nah, karena nggak ada tanggungan jadi udah gini aja. Ya, sama. Pokoknya gini aja. Langsung kita lanjut ya. Di jurnalnya, sebenarnya efeknya beban tanggungan itu ada di jurnal yang ketiga ini. Di apa? Di bagian yang kita pengambil alihan neracanya itu nanti efeknya di situ. Kalau kita nggak pakai beban tanggungan ya nggak usah ada beban tanggungan gitu loh. Maksudnya seperti itu. Kalau kalian lihat di contoh halaman, yuk kita lihat ya. Efeknya di mana sih Pak kan gitu. Bentar, saya carikan ya, sebentar ya. Oke, sebentar. Kita lihat di ini ya halaman 15 kalau kalian mungkin punya bukunya versi lengkap, itu kan ada beban tanggungan 30 juta. Nah, beban tanggungan itu muncul di kredit ya, di apa? Di bagian bawah ya. Nah, kalau tadi kita ngerjain yang nomor 1 kan nggak ada beban tanggungan. Ya. Itu ya. Karena tambahan modal di store yang kita berikan kan tanpa ada beban tanggungan. Gitu loh. Jadi beban tanggungan itu muncul kalau tambahan modal di store kita itu sudah dikurangi dengan beban tanggungan. Kita catat di sini ya. Beban tanggungan ya. Beban tanggungan itu muncul di jurnal ketiga atau jurnal yang pengambil alihan ketika tambahan modal di store sudah dikurangi beban tanggungan. Ya, beban tanggungan. Tadi kan yang di soal yang pertama kan beban tanggungannya ya. Nih. Tadi kan soal pertama kan ada beban tanggungan tapi kita tapi kan tambahan modal di store-nya kita nggak ngitung sampai ke netonya, tapi kita hanya bruto saja. Nggak apa-apa, cuman ya sebenarnya nggak masalah sih, tapi kan yang penting balance. Maksudnya ini ketika kalian nanti memasukkan beban tanggungan, artinya kalian mau ngitung tambahan modalnya itu sampai neto. Sampai neto itu kan berarti tambahan modal bruto dikurangi dengan beban tanggungan, maka harus kalian masukkan tambahan modalnya itu yang bruto dulu baru plus beban tanggungan. Seperti halaman 15. Ya, tapi kalau memang nggak dimasukkan beban tanggungannya ya kita pakainya yang bruto aja nggak masalah. Ya, gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita mau menghitung akuisisinya. Berarti kita menghitung jurnalnya dulu. Jurnalnya berarti kas 20 juta ya. Benar ya, 20 juta. Oke, ini sama, ini debit ya. Terus kemudian ada piutang usaha PU 70 juta. Terus kemudian
Persediaan 150 juta. Terus ada tanah 140 juta. Terus ada bangunan dan mesin 700 ya. 700 juta. Udah. Terus ada lagi enggak paten? Goodwill. Oh, goodwill ya, sorry. Goodwill. Goodwill. Berapa tadi goodwillnya? Berapa? 360 ya? 360. Oke. Oke. Kita hitung dulu berapa ini debitnya. Ini debit ya, teman-teman ya. Ini debit. Teman-teman, kayaknya ini segini ya. Feeling saya, paten itu 160. Kalian lihat di soal ya. Kayaknya 160 itu patennya, bukan akumulasi. Tapi ya udah nggak apa-apa lah kalau nggak ngefek ya. Coba nanti kita lihat ngefek enggak. Ini buku ini banyak ininya, banyak kelirunya. Jadi kalian lihat ya, di soal itu kan ada 160 juta untuk akumulasi penyusutan. Tapi karena di situ kayaknya terlalu naik gitu loh. Harusnya dia di bawah, harusnya di paten. Ya, kayaknya loh. Tapi coba kita hitung aja lah. Karena dari awal memang sudah terlalu banyak yang naik ya angkanya ya. Posisinya itu loh. 20 ditambah 70 ditambah 150 ditambah 140 ditambah 700 ditambah 360. 1440. Benar ya? 1440 ya? Ini 1440, benar? Coba kita hitung di ininya, pasifanya. Coba. Pasifanya berarti ada utang usaha, itu 120 juta. Utang obligasi 100. Utang obligasi 100 juta. Modal saham 200. Modal sahamnya MS ya, 200 juta. Terus tambahan modal di store-nya? TMD 20. 1020. Benar nggak nih teman-teman? Bentar, hitung dulu ya. Balance nggak? 120 tambah 100 tambah Balance. tambah 1440. 1440 benar ya? Betul. Oke, 1440. Oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kurang lebihnya untuk jurnal pengakuisisiannya. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Gampang ya. Jadi kalau kita mengakuisisi itu prinsipnya adalah kita ngambil alih neracanya, kita catat semuanya di tempat kita. Nah, hati-hati, ada yang beda adalah di tambahan modal di store 1 ya. Sama ini modal sahamnya. Ya, jadi yang beda itu sebenarnya di posisi ini. Kalau aset sih nggak masalah ya, di posisi ini loh. Di posisi pasifanya ini loh. Itu tricky ya. Karena sekarang kalau misalkan ini ada modal store-nya kan saham biasa. Ini kan tambahan modalnya karena kita membeli di harga yang lebih tinggi. Nah, maka ada tambahannya di sini supaya ini balance. Gitu. Kalau ini nggak ada, maka ini nggak balance. Ya. Jadi hati-hati untuk mencatatnya. Goodwill selalu di debit, ya. Terus keuntungan selalu di kredit. Ya, hati-hati dengan kita beli, karena kita kan belinya pakai saham ya, bukan pakai kas. Gitu. Silakan ada pertanyaan teman-teman. Ada pertanyaan? Ada yang belum paham? Kalau mau via chat juga boleh. Kalau misalkan gangguan ya, sinyalnya sulit, silakan pakai chat juga bisa. Pak mau tanya. Ya, gimana? Tadi kan biaya-biayanya ada banyak. Misalkan dicatat satu-satu, enggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa sih sebenarnya.
itu tuh akun itu sebenarnya agak ini ya, tergantung ceritanya sebenarnya. Itu tuh sudah dibayar apa enggak gitu loh. Itu loh yang jadi masalah ya. Karena kan ini kan posisinya kan soal latihan ya, bukan soal beneran ya. Mungkin kalau soal beneran kita bisa tahu itu tuh sudah dibayar apa belum. Jadi kita ngakui yang akan dibayar aja. Beban itu kan sifatnya gitu. Jadi filosofinya beban itu kan kita sudah bayar atau masih utang kan kita nggak tahu. Nah maka kita jadikan satu. Jadi maksud saya supaya lebih mudah gitu loh teman-teman. Ya. Jadi kenapa beban itu saya jadikan satu, karena supaya memudahkan mengingat-ingat ya. Karena kan kita nggak tahu kondisinya kayak apa. Kalau kita zonanya beban pada kas, berarti kan udah dibayar karena kasnya keluar. Gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Tapi ada yang beban tangguhan, berarti kan ceritanya kasnya keluar tapi masih ditangguhkan gitu kan, gimana Pak kan gitu. Nah maka lebih baik jadikan satu aja nggak masalah. Jadi saya tidak memasalahkan itu ya, tidak mempermasalahkan itu. Silakan mau pakai beban tangguhan ya boleh, tapi hati-hati nanti kalau pakai beban tangguhan, kalau kalian tambahan modal di store-nya itu dikurangi dengan beban tangguhan, maka beban tangguhan nanti harus dimasukkan ke jurnal. Hati-hati ya. Tapi kalau kita ngitungnya tambahan modal cuman dikurangi antara nilai wajar dengan nilai pasar, nilai wajar dengan nilai par, berarti itu nggak perlu pakai beban tanggungan. Gitu ya. Oke, gampang. Ada lagi yang lain? Lanjut mawon, Pak. Oke ya. Ini nomor 3 mau diteruskan nggak? Apa ini kuotanya masih kuat nggak? Kasihan kalau kuotanya mepet. Kan sama aja sebenarnya nomor 3 kok. Ya, cuman ya sama kayak yang biasanya. Cuman itu kan 2 perusahaan ya. Kalau 2 perusahaan tinggal ditambah aja. Mau dibahas apa enggak? Kalau enggak dibahas ya nggak apa-apa saya. Yang penting teman-teman udah paham ya caranya. Coba saya lihat aja deh di kerjaannya teman-teman. Bentar ya, saya lihat ya. Agustina nih. Oke, ya kurang lebih sama kok, tinggal ditambah aja. Ya, tinggal ditambah aja dengan yang perusahaan yang misalkan ini kan ceritanya kan Konsola, ya. Konsola berarti menerbitkan saham 100 juta lembar. Untuk mengakuisisi PT Cildo dan PT Sonsa. Ya, mengeluarkan 60 juta untuk biaya legal dan 80 juta untuk biaya penerbitan saham. Ya. Mau ditambahkan langsung 140 sebagai beban nggak masalah, ya. Silahkan. Nah, terus kita hitung goodwill. Goodwill berarti apa? Dia belinya pakai berapa itu, teman-teman? 1.600 dikalikan 1 juta ya, berarti 100 apa? 1 miliar 600 juta ya. Nah, nanti tinggal dikurangi sama asetnya 2. Asetnya Cildo dan PT Sonsa. Gitu ya. Di situ kita bisa lihat PT Cildo 1760 ditambah PT Sonsa 650. Tinggal ditambah aja teman-teman. Ya. Iya. Perlu dibahas nggak? Memperhatikan kuota dan kondisi silahkan. Paham, Pak. Udah paham ya? Kalau udah paham. Ya. Oke. Ya, nggak usah dibahas ya teman-teman ya. Pak mau tanya, Pak. Oke, Lulu silahkan. Yang di PT Cildo itu ada utang usaha sama utang wesa. Itu dikurangkan. PT Cildo mana? PT Cildo utang wesa ya dikurangkan. Pokoknya yang ada datanya ya dikurangi aja. Gitu. Berapa? Berapa kalian ininya? Aset netonya berapa? Aset netonya 1930. 1930 ya. Berarti tinggal 1760 ditambah 650 berapa? Ayo
Tak hitung ke wes, tak hitung ke 1 ya. Tak hitung ke 650. Berapa itu? 2410. 2410 dikurangi sama 1710 10 tambah 310. dikurangi 310. Satu berapa teman-teman? 1930. 930. Oke, 1930. Nah, teman-teman. Nah, ini memang di soalnya, teman-teman, tak kasih tahu ya. Ini di soalnya, sebenarnya nilai wajar utang usaha sama utang weselnya nggak ada, yang PT Sonsa. Ya. Nah, tapi yang namanya Pasifa itu kan pasti ada utang usahanya. Nah, jadi hati-hati ya. Ini soalnya, ini banyak yang salah cetak ya dari sananya. Tapi yang perlu kalian harus pahami, terlepas dari salah atau benar jawabannya, kalian harus pahami bahwa utang usaha dan utang wesel harus selalu ada. Nggak mungkin toh kalau nggak ada utang usaha sama utang weselnya gitu. Ya teman-teman ya, coba kalian lihat di sini. Itu kan harusnya ada datanya, tapi kan itu nggak ada. Ya, yang jadi problem kan itu. Ya ini karena nggak ada datanya ya udah kita abaikan ya teman-teman ya. Tapi nanti kalau kalian melihat dari sebenarnya, kalian harus tahu bahwa itu ada datanya harusnya. Gitu ya teman-teman ya. Silakan ada yang tanya lagi sebelum saya tutup. Jurnal atas akuisisinya, Pak. Jurnal atas akuisisinya. Sama kayak tadi. Mau pakai beban tangguhan nggak? Pakai. Pakai ya? Biar beda gitu loh. Oh, biar beda. Ya, oke. Minta dibahas ya. Ini udah 4:30 ya, nggak apa-apa ya. Sebentar. 1 menit sebentar. Saya ini ya. Saya bukakan notes-nya dulu. Kalian senang kuliah lewat Zoom atau nonton YouTube saya? Selingan, Pak. Offline. Selingan ya? Selingan. Ya minggu depan video lagi. Offline sih, Pak. Ya offline Minggu nanti. Minggu depan offline, Kalau Pak. online nggak masuk sama sekali, Pak. Minggu depan Oh ya, offline ya, berkaitan dengan offline ya, karena jadwal saya itu beda sendiri, maka nanti offline-nya nunggu saya ya, nunggu info dari saya ya. Insya Allah saya tetap memberikan kalian 4 kali ketemu, Insya Allah ya, selama masih sehat ya, semoga kita semua sehat. Insya Allah 4 kali nanti. Tapi saya nggak ikut jadwal yang dari fakultas, dari kampus. Ya, saya nggak ikut kalau misalkan ini semester berapa itu offline. Nah, saya mungkin nggak bisa jadi seperti itu. Nanti jadwalnya ngikut saya ya. Jadi jadwalnya nanti saya hubungi seminggu sebelumnya. Minggu ini kita offline ya. Nanti kita ketemu di kelas gitu ya. Jadi nggak lalu. Nanti kita gantian aja. Oke, kita lanjut ke jurnalnya. Jurnalnya berarti kasnya berapa teman-teman? Debitnya 280. Ya, 340. 340.000, tak kasih 1.000 aja lah. Piutang usaha berapa? 250 ya. 250. Oke, 250. Terus persediaan 400 ya. Tanah 520. 520. Bangunan dan mesin 900. Oke, goodwill. Goodwill-nya berapa? Goodwill ada ya? Ada goodwill nggak? Keuntungan pembelian diskon. Oke, yang terjadi diskon atau goodwill? Diskon. Oke, ini berapa? Kita hitung dulu ya. Bentar. Kita hitung dulu, saya pengen tahu ini balance apa enggak. 400 plus 520 plus 900. 2410. Ini 2410 ya. 2410. Oke. Sekarang kita kreditnya, tak kasih merah. Kreditnya berarti utang usaha berapa teman-teman?
170. 170.000. Terus utang weselnya 310. Terus saham biasanya berapa teman-teman? 1 M. Saham biasanya 1 juta ya? Bentar. 1 Berapa? 1 miliar. 1.600. 1 miliar 600. 1 miliar. 1 miliar 600 juta. 1 miliar saja, Saham Pak. biasa. 1 M ya, bukan 1 M 600 ya. 1 M ya. Oke, enggak apa-apa. 1 M ya, ini 1 M ya. Karena kan yang 1 M 600 itu kan yang kita belinya, teman-teman, ya. Gitu ya. Nah, kita beli terus apa lagi? Udah berapa? Tambahan modal di store. Oke. Tambahan modal di store berarti kita ada berapa tadi? Kalau kita mau pakai beban tangguhan enggak? Ya. Ya. Nah, yang beban tangguhan apa? Beban tangguhan apa? Berapa? 80 ya. 80 berarti kan tadi kan yang belinya 1.600. Ya. Saham biasanya 1.000. Dikurangi jadi 600 ya toh. Ini masih bruto. Kalian pengennya ada ini kan, ada apa? Ada tanggungan. Berarti ini dikurangi 80, berarti berapa? 520. 520. Ini 520, tulis di sini ya. 520. Nah, kalian taruh di sini beban tangguhan sebanyak 80. Oke. Coba balance enggak? 170 ditambah 300. Keuntungan pembelian diskon. Ya, sebentar. Belum. Oh ya, keuntungan diskonnya KD-nya berapa tadi? 330. 330 ya? 330. Ya. 330 terus ditambah 520 tambah 80 ditambah 330. 240. Balance ya. 240. Jadi gitu ya teman-teman, buat yang belum paham, kalau kita pakai beban tangguhan dimasukkan di sini, berarti yang dimasukkan 520 plus 80 ya. Tapi kalau nggak ada beban tangguhan, TMD tambahan modal store berarti 600 ya. Karena kita pakai yang bruto. Oke. Cuman seperti itu teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Sampun, Pak. Oke, teman-teman, kalau sudah paham, nah ini pertemuan ini sudah saya rekam di Zoom, nanti saya akan upload di YouTube sebagai bahan belajar ya. Terima kasih teman-teman, nanti kalau ada info berkaitan dengan perkuliahan offline ketemu dengan saya langsung, nanti saya akan infokan seminggu sebelumnya. Jadi tidak akan mendadak ya. Mengajarkan ini ya, berkaitan dengan bab 3 ya, bab 3, maka nanti saya akan kasih video belajar lagi. Terus kemudian untuk tugas yang kedua kan belum kita bahas, nanti kita bahas minggu depannya lagi, gitu ya. Oke. Terima kasih teman-teman semua, sampai jumpa minggu depan. Ya, alhamdulillah kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.